Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Siswadi SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 tentang meningkatkan motivasi belajar di kelas 11 Perikanan SMKN Negeri 1 Kamipang. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Pangesti MPSI sebagai dosen pembimbing saya dan Ibu Veronica Oktadewi Taradipa SPD sebagai guru pamong saya atas bimbingannya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi ya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kalian telah hadir ke kelas ini ya, di kelas 11 perikanan ya. Itu dalam rangka membantu Bapak dalam melaksanakan PPL 1 ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini ya, jadi Bapak minta ketua kelasnya Febri ya, supaya bisa memimpin doa ya, supaya kita diberi kelancaran ya, ilmunya masuk ya nanti ya pada saat kita Bapak memaparkan materinya. Ya, silakan Febri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada mulai kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar diberi kelancaran di akhir sampai akhir pembelajaran berdoa dulu. Ya, langsung Bapak absen terlebih dulu ya. Anya Lestari. Hadir. Hadir. Bobi Setiawan. Diki Hartono. Hadir, Pak. Esti Indriana Meilani. Hadir. Lianti. Hadir. Mariani. Hadir. Nurpiana Eltrin. Hadir. Yang mana Nurpiana Eltrin? Oh iya, oleh suaranya agak kecil tadi. Nah, selanjutnya M. Handani. Oh, hadir. Febri Anugrah Wicaksono. Hadir, Pak. Puput. Hadir. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi materi yang Bapak sampaikan pada saat kegiatan pelaksanaan PPL ini ya, itu tentang meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, itu ya. Nah, tujuannya Bapak melaksanakan layanan ini ya, itu supaya memacu kalian ya, supaya bisa meningkatkan prestasi belajar nanti ya. Nah, langsung
diperhatikan slide-nya ya, yang di depan. Terkait materi meningkatkan motivasi belajar. A. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, selanjutnya yang kedua, motivasi selalu berkalian dengan suatu tujuan. Selanjutnya yang berikutnya, fungsi motivasi. Nah, yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Poin yang kedua, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai peserta didik. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Selanjutnya poin yang terakhir, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. B. Bentuk motivasi di sekolah. Nah, motivasi ini ya, itu untuk setiap anak itu berbeda-beda. Nah, untuk motivasi tidak timbul tiba-tiba, tetapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru dan kalian sendiri. Nah, selanjutnya cara untuk menumbuhkan motivasi ya, belajar siswa antara lain yang pertama memberi angka, terus memberi hadiah, selanjutnya memberi ujian, gerakan tubuh, memberikan tugas, memberikan ulangan, dan mengetahui hasil. Nah, jadi ada beberapa aspek yang timbul ya pada saat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, motivasi berprestasi ya. Jadi ada beberapa orang yang berambisi dalam bekerja untuk mencapai sukses ya. Nah, Bapak kira itu sedikit mengenai paparan yang Bapak sampaikan terkait materi ya, meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, kira-kira ada nggak pertanyaan terkait materi itu tadi? Ya, Pak. Ya, Bagaimana cara tolong namanya ya. Maka nama saya Febri Sasono. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara memberikan motivasi melalui gerakan tubuh. Nah ya, salah satu contoh memberikan motivasi melalui gerakan tubuh ya. Contohnya seperti, nah, kalau seandainya kalian membuat Bapak memberikan pertanyaan, kalian bisa menjawabnya. Nah, salah satu contohnya ya dengan gerakan tubuh, ya Bapak memberikan aplaus ya, seperti mengacungkan jempol atau bertepuk tangan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kira-kira begitu Febri. Ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya lagi. Saya Pak. Ya, nama. Perkenalkan, saya Meka Savitri yang saya ingin tanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Contohnya faktor sosial. Ya, contohnya ya.
untuk faktor sosial ya, bisa dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat ya. Untuk lingkungan keluarga ya, salah satu contoh motivasinya ya, kalau seandainya orang tuanya pendidikannya tinggi ya, misalnya lulusan S1 dan bekerja di bekerja di swasta ataupun di negeri. Nah, mungkin itu salah satu acuan untuk anaknya supaya bisa lebih dari orang tuanya. Itu motivasi dari dalam sosial ke keluarga. Nah, selanjutnya untuk contoh sosial dari lingkungan. Nah, contohnya Bapak ambil contoh ya, karena kita kan untuk Kecamatan Kalipan ada beberapa kultur ya. Nah, baik itu dari desa-desanya. Nah, kalau di Asembang ya rata-rata lulusannya ya kebanyakan lulusan SMP ya. Kalau kita ambil persentase. Nah, selanjutnya Bawang. Jadi agak tinggi tingkatannya dibanding dengan Asembang. Ya. Nah, minimal Bapak kasih situ persentasenya ya sekitar 65%. Ya. Kalau Asembang tadi kan 40%. Nah, terus Tembang Roneng ya kurang lebih dari Bawang ya, karena sesuai dengan jumlah penduduknya sekitar ya, 55%. Ya. Nah, berdasarkan rasio itu ya mungkin itu menjadi apa? Ya kalau ukur siswa yang bersangkutan, oh di lingkungannya situ ya, banyak yang lulusan SMP, SMA ataupun S1 ya. Akhirnya memacu si anak ya supaya bisa lebih dari yang sudah. Ya Bapak kira itu ya untuk pertanyaan dari Menka. Ya selanjutnya yang berikutnya lagi ya. Ya Bapak akan memberikan slide ya terkait pemaparan ini tadi ya. Itu masalah LKPD ya. LKPD. Dan selanjutnya yang kedua Google Form ya. Jadi Bapak minta kalian menjawabnya ya berdasarkan materi yang telah Bapak sampaikan ya. Mengisinya di kuesioner ya. Silakan HP-nya dibuka. Tolong biodatanya jangan lupa ya. Bapak kasih waktu ya kurang lebih sekitar 30 menit. Ya silakan. Nah, yang pertama dulu ini LKPD-nya ya, jangan sampai lupa. Nah setelah itu Google Form-nya ya. Yang penting LKPD ya. Pertanyaan yang pertama, gimana? Biodatanya dulu ya. Nama lengkap, kelas, lengkap sama jurusannya.
Yulianti. Gimana Ardiana, ada kesulitan nggak? Enggak. Oke. Nggak ada ya? Ada yang sudah? Belum ya? Ya, selesaikan yang LKPD-nya aja dulu ya. Kalau sudah selesai yang itu baru lanjutkan ke Google Form. Yang jawabnya bisa sambil diloncat ya. Kalau seandainya pertanyaan soal nomor 2 susah, bisa lari ke pertanyaan yang nomor 3 dulu. Pokoknya yang kalian anggap paling mudah jawabnya. Hanggani sudah? Belum.
Setiawan, Diki,
Ya, waktunya sisa 10 menit lagi ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak ambil satu sampel saja ya. Dari pertanyaan yang ada di LKPD dan Google Form ya. Hanya Lestari sudah? Belum. Bobi Setiawan sudah. Didi Gregor, Esti Rianti sudah. Mariati sudah juga. Merika Savitri sudah. Norpiana Tri sudah. M Handani sudah. Febri sudah. Puput. Jadi Bapak minta kalau sudah semua selesai kalian jawab ya, yang berani membacakan hasil dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi ya terkait materi itu tadi. Ya silakan. Sampai ya. Ya satu. Soalnya tolong dibaca ya. Ya. Kalau saya dari saya akan menjawab bagaimana pemahaman Anda terhadap motivasi belajar. Pemahaman saya tentang motivasi belajar, di mana apa yang telah diusahakan diberikan apresiasi, dan itulah menjadi salah satu faktor pendorong untuk kita menggapai satu tujuan kita lebih baik lagi dan memberikan hasil yang maksimal. Karena sebuah motivasi tersebut memberikan dampak untuk diri saya sendiri agar menjadi lebih baik dan baik di depan. Iya, itu jawaban versi dari Febri ya. Nah selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan mungkin terkait jawaban yang sudah Febri sampaikan tadi. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada, selanjutnya silakan untuk jawaban yang kedua lagi. Ya langsung. Bagaimana saya menjawab soal tadi dulu? Bagaimana perasaan Anda setelah menerima layanan informasi tentang motivasi belajar?
Setelah saya menerima informasi tentang motivasi belajar ini, di mana saya menyadari bahwa sebuah motivasi itu sangat berdampak pada suatu hasil. Karena tanpa adanya motivasi atau dorongan yang berbentuk kata maupun secara gerak tubuh itu juga sangat berpengaruh pada hasilnya nanti. Itu ya untuk jawaban yang kedua. SMK, SMK Luar biasa. Nah itu yang pertama. Nah terus yang kedua, agribisnis perikanan air tawar. Jadi kalian sebutkan mandiri. Terus Bapak sebutkan kembali lagi ya. Agribisnis perikanan air tawar kreatif ya. Pokoknya harus sama-sama kalian jawab nanti ya. Terus agribisnis perikanan air tawar kami punya. Ya mulai ke yang pertama dulu ya. Berdiri ya. Ya, semuanya berdiri ya. Ya, SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Ya, selanjutnya yang kedua lagi ya, Bapak minta lagi ya. Agribisnis perikanan air tawar. Mandiri. Agribisnis perikanan air tawar. Kreatif. Agribisnis perikanan air tawar. Kami punya. Terima kasih ya atas kehadiran kalian yang telah membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan PPL 1 ini ya. Dan kegiatan ini juga ya selain kalian membantu Bapak, kita kedatangan dosen Bapak ya di Universitas Pelangkaraya yang namanya Bu Esti ya. Itu ada Bining Jemni dan Ibu Veronica selaku guru pamong Bapak ya yang dari SMA Negeri 2 Pelangkaraya. Ya, bisa say hi. Kita juga mengakhirinya dengan doa juga. Nah, tadi ketua kelasnya sudah memimpin ya. Ya, Bapak minta Bobi ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, berikan kita berdoa untuk pengaman dan kesucian ikuti doa kita. Ya. Ya, selamat siang ya.